Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita sahabat zakat, makasih banyak. Kembali lagi kita hadir dari Baitul Mal Aceh Selatan terkait dengan kita lanjutkan kemarin sudah yang kaitan dengan sistem informasi manajemen zakat SIMAS, kemudian ada beberapa materi lainnya. Saat ini kita akan masuk yaitu terkait dengan tugas urusan penyaluran. Tugas dari urusan penyaluran yang ada di Baitul Mal Gampung. Tugasnya itu yang utama adalah melakukan pertanggungjawaban utama dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, ZIS, dan bantuan sosial lainnya kepada para mustahik secara tepat sasaran. Ini yang menjadi suatu perhatian kita. Jadi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi tugasnya ada beberapa poin, ini kita coba uraikan. Yang pertama itu adalah melakukan perencanaan penyaluran. Nah, jadi dari data yang sudah terkumpul, kemudian kita barengi dengan melihat berbagai kondisi keuangan yang ada dari dana sumber yang ada, baik zakat maupun infak yang ada. Nah, kemudian kita melakukan tahapan itu melakukan perencanaan penyaluran. Menyusun rencana penyaluran ini berdasarkan prioritas kebutuhan mustahik yang telah terdata. Jadi data telah ada, kemudian mana yang menjadi sebuah prioritas. Nah, ini tentu saja pihak pengurus melakukan inventarisir mana-mana saja yang menjadi prioritas untuk penyaluran. Bisa jadi dengan kondisi keuangan yang ada, bisa jadi cuma beberapa orang dari puluhan orang. Ini kita sesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada di BMG sendiri. Kemudian menentukan skema penyalurannya itu di mana, apa jenis bantuannya, apakah konsumtif, kemudian produktif, kemudian terkait dengan pendidikan, kan gitu kan, kemudian kesehatan atau bantuan darurat. Nanti diklasifikasi, dipisahkan berdasarkan dengan jenisnya. Kemudian kedua, melakukan koordinasi dan persetujuan. Maksud koordinasi ini yaitu dengan aparatur Gampung, baik itu kecik, tuhaput, dan berbagai unsur yang ada di Gampung. Jadi untuk memastikan penyaluran ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi makanya di Baitul Mal Gampung ini kita saling mengingatkan, saling berinteraksi, saling mencari solusi supaya penyaluran ini bisa lebih maksimal, tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya, memastikan semua keputusan penyaluran telah mendapat persetujuan dari pengurus BMG dan memenuhi ketentuan dari regulasi. Ini harus ada persetujuan dari pengurus. Jadi jangan tidak ada persetujuan terus dilakukan penyaluran. Ini sudah suatu kekeliruan. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah distribusi bantuan ini, melakukan distribusi bantuan ini kepada mustahik. Menyalurkan dana dan bantuan ini berdasarkan dari senif yang ada. Mana yang fakir, mana yang miskin, mu'alaf, kemudian garim, fasabilillah, dan berbagai senif yang ada di Baitul Mal Gampung. Kemudian tentu saja di dalam ini kita tidak lupa menyepakati bagaimana metode dari penyalurannya itu. Apakah itu melalui penyerahan langsung, kemudian transfer bank, atau kegiatan secara terpusat.
masyarakat penerima atau mustahik penerima itu datang ke satu tempat, misalnya ke kantor kecil atau ke musala atau masjid untuk menerima bantuan dari BMG dimaksud. Gitu. Kemudian 4, melakukan monitoring dan evaluasi dari penyaluran. Ini sangat penting untuk memastikan yang telah diterima ini bagaimana, sudah sesuai belum dengan prosedur yang ada. Sudah dilakukan verifikasi apa belum, gitu kan, supaya sebagai bagian dari pengawasan melekat. Sudah dilakukan verifikasi tidak sesuai dengan syariat atau tidak, gitu. Kemudian melakukan evaluasi proses penyaluran ini untuk mengetahui efektivitas dan sekaligus mencari tahu di mana terjadi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian tentu saja ada poin yang kelima, itu pelaporan dari penyaluran, membuat laporan secara rinci jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, jenis bantuan, kemudian lokasi penyaluran. Jadi menyampaikan kepada pihak kabupaten dan berbagai unsur lain, ya termasuk juga kepada muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat dan infaknya kepada kita. Kemudian 6, melakukan sosialisasi program penyaluran, karena supaya dengan edukasi ini, pemberitahuan melalui sosialisasi ini menjadikan masyarakat dari kurang tahu menjadi tahu. Jadi bagi masyarakat yang sudah tahu bisa lebih familiar dan lebih meningkat pengetahuannya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan program kita. Kemudian pemantauan dampak dari bantuan, bagaimana dampak dari bantuan ini sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat ataukah tidak, bagaimana kondisi dari bantuan ini, dampaknya bagaimana, misalnya untuk bantuan untuk orang sakit, ini bagaimana dampaknya terpenuhi pengobatan, pendampingan pasien, dan berbagai kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedelapan, adanya keterbukaan dan akuntabilitas. Ini adanya keterbukaan informasi, transparan, uangnya sekian, kemudian masyarakat perlu tahu, muzaki, munfik juga harus tahu uang yang mereka tunaikan zakatnya, yang mereka serahkan, amanahkan infaknya kepada kita, ini bisa dapat berdaya guna secara maksimal. Jadi dengan adanya pembagian tugas yang sedemikian, tentu saja kita berharap dalam pelaksanaan program kita ini berjalan dengan maksimal, terus meningkatkan kepercayaan dari masyarakat kepada kita. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.